Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Waludin dari kelas Perbankan Syariah 7B. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat ready to use dan contoh transaksi pada Mayop 18. Sebelum kita mulai, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan nomor akun pada setiap akunnya pada Bank Pembangunan Daerah Sultugo, 10.000 pada aset, 11.000 pada kas, dan pastikan semua akun telah terisi nomor akunnya. Oke, setelah itu kita masuk ke file Mayop, klik create. Oke, kemudian kita next, pilih company name-nya PT Bank BPD Sultugo, address diisi sampai email address. Kemudian next, pilih current financial 2018 last month December, cover month-nya Februari, numbernya 13. Next, pilih kolom yang ketiga, kemudian next. Nah, setelah itu change, pilih folder yang mana untuk Anda simpan, save, next. Oke, pilih step assistant. Kemudian begini tampilan, pergi ke accounts, next. Nah, terus hapus account-account yang bisa dihapus. Nah, kalau tidak bisa kita pergi ke list, text code, hapus atau delete text code yang bisa dihapus. Oke, kita hapus dulu text code-nya. Oke, kemudian tersisa 2 GST dan NT yang tidak bisa dihapus. Oke, close. Nah, kita sekarang hapus akun-akun yang bisa dihapus. Kita delete semua. Oke, selanjutnya tampilan seperti ini yang tidak bisa dihapus. Oke, kita lanjut pergi ke setup, link account and banking account. Nah, equity-nya kita ganti general check account. Oke, kita hapus, kita delete. Nah, setup link account-nya juga sales, pastikan tidak terchecklist semua. Oke, kita masuk setup link account, purchase account, pastikan juga tidak terchecklist. Oke. Nah, kita masuk ke payroll. Nah, pada bank account payroll ini ubah general check account. Oke, kemudian default employer pilih trade creditors, default wages juga pilih trade creditors, dan default tax pilih trade creditors. Kemudian oke. Nah, kemudian kita hapus akun-akun yang bisa kita hapus. Oke, untuk GST tidak bisa, kita pilih ke text code PPN, kita pilih link account trade creditors, link account-nya juga trade creditors. Nah, kemudian untuk NT juga seperti itu. Kita pilih trade creditors, link account-nya trade creditors. Oke. Ini tampilan GST-nya sudah bisa kita hapus, GST pad-nya kita hapus. Oke, terus next, kita masuk ke easy setup account. Nah, kita ngisi new, klik new. Oke, kita masukkan 1000 assets. Oke, kita pilih header, terus kita ubah kas. Kemudian oke. Nah, kemudian kita buat akun baru 1101 ya. Terus kita buat nama akunnya kas pada ATM. Oke, ini adalah contoh akun-akun yang sudah diisi. Pastikan teman-teman juga sudah mengisi akunnya. Terus kita pilih next. Kemudian kita isi opening balance atau saldo awalnya. Ya, kita buat ya 100 juta rupiah. Kemudian kita isi juga 100 juta rupiah, 120 juta rupiah. Oke, pastikan amount left-nya teman-teman ini 0. Oke, ini adalah contoh yang sudah terisi semua. Kemudian kita next. Oke, inilah penginputan ready to use sudah siap. Terus kita ke comment center. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Kita masukkan dulu inventory-nya. Oke, inventory, terus ke item list. Nah, kita masukkan mobil ya. Contoh FRD Ford. Kita checklist 33. Oke, setelah itu oke.
Setelah itu kita klik OK, lanjut ke ini adalah contoh yang sudah dimasukkan. Kita masukkan yang baru juga ke new. Kita klik new, terus APZ ya, Avanza. Nah, kemudian kita klik tiga-tiganya checklist, terus use account, kemudian OK. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk ke card file, card list, kita tekan. Nah, di sini ada customer, supplier, employee, personal. Nah, kita masuk ke customer terlebih dahulu. Kita tulis namanya. Contohnya terserah teman-teman. Saya buat Farel. Oke, terus addressnya juga diisi, Tangkalagan Timur. Kemudian semua diisi ya. Saya ngisi ini dulu. Oke. Kemudian saya isi lagi customernya, Imza. Nah, ini addressnya juga diisi ya sama kayak tadi. Nah, untuk customer yang ketiga kita buat Graha PT. Nah, addressnya Pendidikan nomor 20. Oke, kita buat kembali lagi customernya, nggak usah supplier langsung. Oke, kita buat supplier langsung. Kita buat PT Bank BCA, itu di Jalan Pelita 01 Medan. Oke. Oke. Nah, kemudian kita klik new, PT Mandiri Syariah. Kemudian kita addressnya juga di Jalan Gajah Mada nomor 2 Medan. Kemudian kita klik OK. Lanjut PT Bank BNI ya, BNI Syariah. Oke, addressnya juga di Jalan Kulim nomor 03 Medan. Oke, employee. Oke, employee-nya kita isi Mala contohnya ya. Terus addressnya juga sama, Jalan Brandan. Oke, terus kita buat lagi Tina misalnya. Nah, kita buat juga addressnya dan Siti Pelita Bangsa contohnya. Oke. Kemudian kembali ke menu, kita coba contoh soal misalnya pembayaran PPh 21 ya dari spend money. Terus soalnya nanti bakalan muncul, kita pilih Dika, P-nya, memonya kita buat ubah ke kas negara. Oke. Kas negara sebesar 37.500 ya. Tanggalnya kita ubah 2018, tanggal bulan 2 tanggal 9 ya teman-teman. Kita buat di tanggal 9. Kemudian kita beralih ke ACT-nya. Oke, kita pilih PPh pasal 21. Kita scroll ya ke atas. Mana PPh pasal 21 di akun nomor Oke, kita pilih di akun nomor 21601. Oke, kita tulis angkanya 37.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita pilih NT. Oke, kemudian kita record. Oke, setelah kita record, kita cek transaksi jurnalnya. Oke, kita buat tanggal yang tadi 92/2018. Kita hapus tuh 92/2018. Oke, kita enter. Nah, ini terdapat tuh di bawah Dika 37.500 PPh pasal 21 di debit. Oke, selanjutnya tampilan kita buat contoh soal misalnya menyetor uang ya ke bank perusahaan. Nah, itu kita buat contohnya Tina. Oke, dia menyetorkan uang sebesar 75 juta. Kita pilih di bank PT Bank Mega misalnya. Nah, kita buat 75 juta rupiah di amount. Nah, kita buat memonya setoran kas. Nah, tanggalnya jangan lupa tanggal 9. Terus kita ke transaksi jurnal. Oke, jurnalnya pada tanggal 9, kas pada PT Bank Mega 75 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh jurnal. Terus kita close. Oke, selanjutnya kita buat contoh membayar gaji ya. Kita ke banking, spend money. Terus kita pilih Dika. Soalnya dia membayar gaji 9 juta.
Nah, memonya kita buat bayar beban gaji. Oke, terus kita pilih account-nya. Itu kita cari dulu di gaji dan upah. Oke. Selanjutnya kita tulis 9 juta rupiah. Nah, kemudian kita tulis juga expense-nya itu adalah pendidikan dan latihan, kita tulis 11 juta rupiah. Nah, kita isi juga amount-nya ya. Oke, kita isi amount 20 juta. Oke, kita ubah tanggalnya 19. Nah, selanjutnya kita record. Oke, kita kembali ke transaksi jurnal. Kita ketik pada tanggal 19. Oke, kita ketik tanggal 19. Nah, itu sudah tertera ya. Kas, gaji dan upah, pendidikan dan latihan 20 juta rupiah. Nah, baik, itu adalah contoh soal. Lanjut kita report. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ke standar balance sheet yang terlebih dahulu. Ini adalah contoh standar balance sheet. Kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah sampai equity juga. Total equity juga terdapat tuh sama net asset sama ya. Nah, terus kita klik close. Kita kembali ke general ledger detail. Nah, ini adalah contoh general ledger detail. Oke. Selanjutnya close. Kita klik close. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke profit and loss. Nah, ini contoh profit and loss. Net profitnya 78 juta ya, 950. Oke, lanjut kita ke trial balance. Ini adalah contoh trial balance. Nih, kita scroll ke bawah. Oke, sampai total. Nah, ini adalah contoh PDF. Kalau kita mau PDF kan trial balance. Oke, kita save aja di D misalnya. Save. Oke. Oke, kita kembali close. Video dari saya semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat. Dengan mengucapkan lapas alhamdulillah, maka video telah selesai dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.